Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa alil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Kepada sahabatku terindah dimanapun kita semua berada, semoga kesehatan lahir wal batinnya senantiasa menjadi milik kita dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang halalan thayyibah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mempunyai keinginan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun yang berhubungan dengan kita, dan kepada apapun yang kita perlukan dan apapun yang kita inginkan akan selalu menjadi prioritas kita utama dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah, sudah berlalu sekitar minggu kedua dari pemilu 14 Februari 2024. Tentu kita semua sama-sama memaklumi apa yang telah terjadi dalam pemilu tersebut, kemudian berakses atau berbuntut hingga hari ini bahwa pemilu itu masih dipertanyakan kejurdilannya, masih dipertanyakan keikhlasannya, masih dipertanyakan kejujurannya daripada para penyelenggara pemilu di Indonesia. Oke, para sahabat, kita mungkin sudah sama-sama melihat berbagai tayangan-tayangan di media-media mainstream, TV-TV nasional maupun media-media sosial lainnya tentang hasil-hasil pemilu, di mana terjadi kecurangan di sana sini, di mana terjadi kebobrokan pemilu di sana sini, dan itu mungkin tidak terjangkau oleh kita sebagai masyarakat banyak untuk menuntaskan. Kalau memang itu kecurangan ada, bagaimana cara membuktikannya? Kalau memang itu masih dilakukan secara terstruktur oleh penyelenggara pemilu, juga memang perlu dibuktikan. Memang disitulah sebuah kendala yang sangat besar ketika sebuah platform yang direncanakan untuk kecurangan telah dibuat, karena dia sudah mengetahui di mana kelemahan-kelemahannya ketika kecurangan itu diusahakan oleh orang lain, oleh pihak lain yang kalah ataupun masyarakat yang ingin mempertanyakan tentang kecurangan tadi. Tentu tidak mudah untuk mencari bukti-bukti yang masif untuk dijadikan pembatalan daripada hasil pemilu yang telah kita lakukan tersebut. Kita mungkin perlu bersakit hati, atau kita perlu bersedih dengan pernyataan banyak orang-orang, dan memang itu perlu kita sedihkan dan perlu kita renungkan bahwa pemilu 2024 ini merupakan suatu pemilu yang sangat-sangat jelek dibandingkan pemilu sebelumnya. Meskipun pemilu 2019 juga jelek, tapi yang kali ini adalah lebih jelek daripada pemilu sebelumnya. Kalau kata Rocky Gerung, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling dungu daripada pemilu sebelumnya. Sementara daripada kalangan akademisi mengatakan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling buruk daripada pemilu-pemilu buruk sebelumnya, di mana kita sama mengetahui bahwa selalu ada kecurangan di setiap kompetisi seperti ini. Apalagi kompetisi itu merupakan kompetisi prestisius, perebutan kekuasaan dari kelompok partai tertentu kepada kelompok partai tertentu yang lainnya. Perebutan kekuasaan atau perebutan kursi dari para caleg-caleg yang juga mendukung daripada setiap pasangan-pasangan capres dan cawapres yang berkompetisi tersebut. Mungkin banyak masyarakat yang salah menyatakan bahwa politik itu adalah kejam. Nah, bagi saya pribadi, politik itu tidak kejam. Yang kejam adalah orang yang berpolitik itu dengan otak yang liciknya, dengan wajahnya yang bengis terhadap demokrasi. Bahkan dengan pemilihan yang dilaksanakan secara demokrasi pun mereka berusaha untuk mematikan demokrasi
dengan memberikan uang, dengan memberikan segala macam sembako yang diberikan menjelang pemilihan umum, itu merupakan adalah kebengisan-kebengisan orang atau kebengisan-kebengisan para politikus dalam dunia demokratis. Dalam dunia yang demokrasi seperti ini, demokrasi diputuskan, demokrasi dimandulkan, demokrasi dikebiri oleh sembako-sembako, oleh serangan-serangan politik dengan menggunakan money politik yang dilaksanakan oleh para ketua-ketua partai melalui tim suksesnya. Dan tetapi serangan-serangan fajar itu berupa sembako, berupa uang, itu dilakukan oleh para tokoh masyarakat, mulai dari ketua RT, ada juga dan juga RW-RW yang bersangkutan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari ketua pemuda, ketua Karang Taruna, bahkan para pengurus-pengurus daripada rumah-rumah agama seperti pengurus masjid maupun pengurus rumah-rumah agama lainnya. Mereka sebagai fasilitator atau sebagai maklar yang menyerahkan serangan-serangan pada fajar kepada masyarakat agar memilih seseorang ataupun pasangan tertentu. Dan ini bukan merupakan isapan jempol, dan memang itu ada dilakukan di masyarakat. Dan itu bukan hanya terjadi pada pemilu kali ini saja, tapi pemilu-pemilu sebelumnya ini juga telah terjadi dan dibiarkan. Dan pada pemilu 2024 ini, kondisi itu semakin diperparah karena ada perubahan rezim, di mana rezim kali ini ingin meneruskan generasinya melalui dinasti anaknya Jokowi untuk meneruskan pamor politiknya atau meneruskan kekuasaannya melalui anaknya yang saat ini berdasarkan hitungan recall akan menjadi wakil presiden, di mana presidennya adalah Prabowo Subianto. Dan tetapi gugatan daripada pemenang pada pilpres kali ini menurut daripada perhitungan quick count daripada lembaga survei itu masih belum kredibel, karena kredibelnya adalah nanti ketika KPU secara resmi setelah mengumumkan siapa pemenangnya. Kan tetapi sekali lagi pembohongan publik tidak bisa ditutup-tutupi hanya berdasarkan hitungan quick count. Pasangan 02 langsung mendeklarasikan atau berpidato sebagai sebuah kemenangan. Ini merupakan pembohongan publik yang nyata dilakukan oleh paslon 02. Seharusnya ketika diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret nanti yang dinyatakan dia sebagai pemenang, baru disitulah ada pidato politik kemenangan paslon 02. Kan tetapi sepertinya rekayasa itu sudah sangat masif sekali dilakukan melalui lembaga survei. Bahkan sebelum pemilu dilakukan, paslon 02 sudah mengungguli seperti prediksinya 50% lebih. Ternyata begitu sudah dilaksanakan tetap seperti itu, tetap di atas 50%, karena mereka berkeinginan satu putaran saja. Dan ketika kemenangan itu belum 100%, masih berdasarkan quick count yang berdasarkan hanya 2000 TPS yang ada di Indonesia saja sudah dinyatakan menang. Ini suatu keteledoran yang sangat masif yang mungkin kita sama-sama kan, mungkin yang sama-sama kita setuju. Saya tidak tahu apakah disetujui atau tidak. Yang jelas menurut saya pribadi, pidato kemenangan paslon 02 hanya berdasarkan daripada quick count itu merupakan suatu pembohongan publik, karena dia belum menang secara definitif seperti apa yang diumumkan oleh KPU. Karena KPU sendiri baru akan mengumumkannya kalau tidak berubah jadwal pada tanggal 20 Maret 2024. Nah, ketika KPU mengumumkan siapa pemenangnya, disitulah baru paslon 02 berhak untuk menyatakan pidato kemenangan Pilpres beliau berdua ini. Ketika itu belum, maka ini dinyatakan sebagai sebuah kebohongan publik. Tapi itulah Indonesia, kebohongan publik yang telah dipublikasikan, yang telah bahkan direstui oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu dan bahkan oleh pemerintah, dan itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Maka ini sangat miris sekali apabila kita terus-menerus dipasoki oleh kebohongan-kebohongan yang terus-menerus,
dan kebohongan itu diakui dan kebohongan itu disetujui, maka itu akan dijadikan suatu kebenaran. Nah, inilah suatu pola pemikiran, suatu pola pemaksaan kekuasaan yang sangat-sangat buruk, bahwa saya melalui video ini menyatakan bahwa apa yang disampaikan pada pidato kemenangan paslon 02 itu tidak resmi dan itu merupakan salah satu, katakanlah, sebagai suatu pembohongan publik yang sangat masif dilakukan. Nanti tanggal 20 Maret ketika KPU sudah mengumumkan pemenangnya siapa, baru Anda berpidato kemenangan secara real. Disitulah Anda baru menang, sehingga opini publik tidak terbentuk bahwa tidak tersusun dan terbentuk secara masif, secara militan bahwa 02 dinyatakan menang, padahal belum. Tapi di bawah sudah terjadi polarisasi tentang pengumuman yang dilakukan tersebut adalah suatu kebenaran. Jadi ini suatu hal yang sangat tidak bagus untuk mendidik negeri ini menjadi sebuah negeri yang demokratis. Untuk itu, para sahabat, mari tetap menenangkan diri, mari tetap bersabar. Proses demokrasi belum selesai. Pasangan Capres dan Cawapres 01 dan 03 sedang tidak enak hati. Dia sedang berusaha untuk menggulirkan sebuah keinginan mereka bahwa menyatakan pemilu adalah curang dan mereka mungkin membutuhkan suatu pemilu yang ulang dan sebagainya. Kita tidak tahu, tetapi kita sebagai masyarakat, kita hanya menunggu yang terbaik untuk Indonesia. Apabila memang ada kecurangan, mari kita proses. Apabila memang perlu kita ulang pemilu lagi, mari kita ulang pemilu. Tidak ada istilah negara rugi demi demokrasi Indonesia, demi Indonesia yang lebih damai dan sejahtera, bukan demi sekelompok orang yang ingin menancapkan kekuasaannya untuk lebih lama lagi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mari kita berpolitik. Politik itu adalah sebuah sarana untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk menerapkan apa yang kita inginkan untuk masyarakat kita, untuk hidup lebih baik lagi ke depannya. Bukan politik itu yang kurang ajar, bukan politik itu yang biadab, tapi adalah yang biadab dan yang kurang ajar itu adalah orang yang berpolitik itu dengan tabiat pikirannya yang selalu kurang ajar, yang selalu negatif, yang selalu sembrono, ingin memaksakan kehendaknya untuk berkuasa di negeri ini, untuk memenangi sumber daya ekonomi yang ada di negeri ini melalui politik. Dan sekali lagi, politik itu murni. Politik itu adalah alat. Yang kurang ajar itu, yang curang itu, yang bangsat itu adalah politikus yang melaksanakan politik dengan kekurang ajarannya, dengan kebangsatannya, dan dengan kecurangannya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Demikian, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk menuju Indonesia yang lebih demokratis ke depannya, sehingga kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan dalam hukum tetap dapat kita nikmati ke depannya, atau setidaknya kepada anak cucu kita bisa menikmati kesejahteraan yang lahirnya wal batinnya, kebahagiaan yang sejahtera, baik dunia secara dunia maupun akhirat nanti kita sama-sama bisa capai secara bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.